Halo semua, ini adalah segmen Dev Talk di mana ini segmen pertama kita sebagai uh, tim developer Imagine. Nah, di Dev Talk ini kita akan bicara tentang teknologi, hal-hal yang berkaitan sama teknis lainnya. Nah, untuk segmen pertama ini kita akan bicara tentang pengalaman kita selama kita mendevelop Imagine itu seperti apa. Kan saat ini kita sudah merilis versi Imagine 3.2. Nah, di situ banyak kisah-kisah, pengalaman dan hal-hal unik apa sih yang kita dapatin dari pengalaman itu. Nah, di sini kita mau cerita. Nah, di Imagine versi 3.2 ini kita pastinya terbatas hanya sebatas pada Imagine manufaktur. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Nah, kita punya beberapa fitur yang terbaru di Imagine Manufaktur seperti upload project, seperti bidding project dan lain-lain. Nah, mungkin yang lain boleh deh ceritakan pengalamannya. Kesan apa sih ketika kalian mendevelop Imagine Manufaktur itu? Mana dulu nih? Dulu aja, Mbak. Halo, kenalin saya Devia. Di sini saya tim programmer dari tim kita. Di sini sih saya lebih berperan di Di UI UX-nya juga. Nah, terus di research data, terus habis itu berhubungan juga dengan customer relation kayak gitu kan. Nah, terus untuk selama develop Imagine Manufaktur itu kita bertahap ya, dari mulai rancang analisisnya kayak gimana, itu kita udah ganti proses bisnis, ganti model itu berkali-kali ya di situ. Nah, ini agak gimana ya? Agak kewalahan di awal sih gitu, karena emang proses bisnis yang berubah-berubah kan. Nah, terus sekarang kita udah ngembangin ke sistem Imagine Manufaktur versi 3.2. Sampai saat ini tuh yang lebih ditonjolkan itu kayak saat create project itu tadinya kan stepnya mungkin ada 4 kan, kita ada 4 step di situ. Nah, terus sekarang itu diperingkas jadi 2 sampai 3 step di awal kayak gitu. Nah, terus untuk sistemnya sendiri itu untuk yang bagian upload project. Nah, terus untuk yang bagian bidding, terus upload penawaran itu juga makin insya Allah sih customer mungkin makin mudah untuk penggunaannya, karena kita juga udah ada fitur fitur Tour guide. Iya, fitur tour guide-nya juga di sistem kita kayak gitu. Ya, jadi teman-teman, Imagine Manufaktur ini berbeda dengan e-commerce yang lainnya karena usernya itu berbeda sudut pandangnya, berbeda kebiasaan mereka kerja. Jadi kita punya sebenarnya UI UX yang punya experience yang cukup banyak sebenarnya di bidang e-commerce. Ternyata mereka pun kesulitan gitu. Nah, karena apa? Karena memang dunianya ini sangat berbeda. Terlebih lagi kita juga kan terjadi perubahan proses bisnis, flow terubah sangat cepat. Hanya dalam 1-2 hari jadi besok diubah. Nah, ini yang mungkin Aib itu cerita kan gimana sih itunya pengalaman kok tiba-tiba minggu ini kita sepakat ini, tiba-tiba minggu depan gantian berubah lagi. Iya, jadi ya semuanya tadi udah dikenalin sama Bang Ibnu. Saya Arif. Jadi sebenarnya tadi udah diwakilin sama mereka berdua sih. Yang aku mau bahas sedikit mungkin lebih ke gimana sistem tersebut, website tersebut bisa dengan mudah digunakan oleh customer dan partner kita kayak gitu. Jadi ada yang namanya baru 1 bulan ini kali ya, 1 bulan atau dari Januari kali ya nggak sih, atau udah 6 bulanan ya, kita udah cukup lumayan lama merancang versi mobile gitu kan, dengan versi desktopnya juga. Itu emang yang pertama desktop sih, awal-awal desktop, lalu dengan tadi Mbak Devi jelasin juga research ke customernya, ke partnernya, terus berlanjut di bulan keempat itu sekitar April itu awal April udah mulai
coba bikin wireframingnya gitu. Jadi aku coret-coret gitu gimana caranya si tampilan mobile versionnya itu bisa mudah digunakan oleh customer dan partnernya itu. Nanti mungkin bisa ditampilkan contoh layarnya kelas versi mobile. Ya, ya. Nah, jadi gini. Jadi sekarang kita sedang fokus develop versi mobilenya. Ya. Karena sebelum-sebelumnya kita emang masih fokus Fokus ke di versi desktop. desktop. Nah, Betul. Arif ini pionir terdepan mengembangkan versi desktopnya lah, bisa dibilang seperti itu. Mobile. Oh ya, mobile maksud saya. Nah, dan saya sendiri di sini itu bisa dibilang ketua LT mereka lah. Jadi Ketua LT. keputusan tertinggi itu di tangan saya. Nah, saya sedikit cerita tentang kenapa sih kita harus berubah-ubah ya, karena gini, pengalamannya itu beda-beda. Mereka pun manufaktur itu cara kerja mereka pun berbeda-beda. Kita dapat inputan sedikit, tiba-tiba oh ada komplain atau keluhan seperti oh ini nggak baik, ini kurang tepat. Nah, kita harus ubah cepat kayak gitu. Nah, ini pun kesulitan bagi kita ini ngambil jalan tengahnya gitu. Karena memang yang namanya manufaktur ini kan belum ada standarisasinya gitu untuk ke digitalnya seperti apa. Dan yang paling berat tuh belum ada role modelnya. Iya. Gitu. Beda kalau kita bikin e-commerce atau bikin Jual beli. nah ya aplikasi yang produk. umum lah kayak gitu kan banyak role modelnya. Nah di kita belum ada. Iya. Makanya itu Jadi nggak bisa nyontoh gitu Nggak bisa, Ya. nggak bisa, Ya. ya. nggak bisa ngintip-ngintip Nggak yang bisa lain. ngintip-ngintip yang nggak bisa lain. ngintip. Dan berbeda dengan mungkin kebanyakan orang develop satu sistem. Nah di sini kami buat namanya SDK. Nah SDK ini salah satu bisa dibilang framework dalam framework. Ya kita kan pakai framework yang umum lah, orang pakai juga. Nah di sini kita bikin framework tersendiri. Nah framework tersendiri itu sebenarnya bisa memudahkan teman-teman programmer lain kerja. Jadi kerjanya itu tinggal bikin satu modul kecil, hanya tinggal struktur data, kemudian menggunakan SDK, data tersebut bisa langsung terolah, terbentuk. Iya, otomatis. Kayak contoh kemarin yang programmer baru kita tuh, Ya. dia bikin proses upload file gitu. Harusnya mungkin kalau untuk fresh graduation itu, Ya. dia baru-baru mungkin yang nggak baru coba programming juga sih, ya minimal mungkin bisa seharian atau beberapa jam kali ya. Tapi dengan SDK ini ya udah ada dokumentasi yang dibikin, Ya. lalu ya mungkin hitungan menit bisa jadi ya langsung cepet, jadi bisa lanjut ke fitur berikutnya ya sih, ya kan? Ya. Ya. Selain itu apalagi pengalaman kalian bekerja dengan SDK gitu? Oh ya, SDK ini saya yang buat, jadi mereka yang menggunakan SDK nya. Kalian mungkin ada Iya, etika itu dari mereka itu di apa? notice mungkin ya. Iya. Lanjut ya. Pengalamannya. Pakai SDK ya lebih mudah sih, apalagi kan saya kan sebelumnya emang bukan pengguna Laravel kan, dulu di CI mainnya, terus baru belajar Laravel ya emang kalau misalnya nggak pakai SDK jelas kita harus nulis query-nya itu kan panjang kan guys. Jadi dengan adanya SDK itu jadi gap data itu jadi tinggal pakai function kayak gitu aja gitu loh, karena udah ada SDK yang dibuat sama Mas Ibnu kayak gitu. Ya. Ya ini menarik juga sih karena jujur aku pas bikin fitur sama upload file juga, cuman upload file itu dia cukup banyak datanya gitu kan, terus ada rulesnya gitu, jadi semacam maksimal file ukurannya, file size-nya, terus tipe filenya harus apa gitu kan. Nah itu cukup ya bukan merepotkan ya, cuman memakan waktu gitu kan, apalagi kita sekarang cukup dikejar deadline ya nggak sih? Iya, deadline juga Deadline-nya mepet sekali. mepet banget. Terus dengan adanya SDK itu ya buatku membantu banget sih. Ya jadi SDK ini pertama untuk sistem uploadan salah satunya contohnya. Tanya nggak hanya file itu nggak hanya sekedar diupload, file itu kemudian ketika telah berhasil diupload ke server untuk foto khususnya kita kompres. Iya. Untuk file yang lain ada yang sebagian kita convert ke 3D ya. 3D ketika diupload langsung dikonvert ke banyak tipe 3D sehingga dia kompatibel dengan tipe-tipe yang lainnya, apakah kompatibel ke 3D printing, kompatibel ke machining. Nah itu kalau tanpa SDK tentu akan sangat panjang membuat kodenya ya. Nah
Arif kan saat ini sama Devi ini fokus untuk versi mobile. Nah, Iya. saya mau tanya Dev, pendekatan apa sih yang kalian lakukan ketika membuat versi mobile gitu? Kan kalau saya sementara ini saya batasi versi mobile itu kemampuannya diantaranya adalah untuk membantu user bekerja cepat gitu. Tapi kan manufakturnya kompleks ya, banyak sekali. betul. Nah, makanya itu saya batasi. Dan pendekatan apa yang kalian lakukan di versi mobile ini? Ya, jadi sebenarnya aku cukup banyak debat ya Ya. terkait versi mobile ini, karena aku sendiri pengen banget semua fitur yang ada di versi desktop itu ada di versi mobile juga. Cuman mengingat emang beberapa fitur kita, apalagi fitur buat upload project ya, upload project, create project itu emang akan lebih baik jika adanya di versi desktop gitu kan, karena ada apa untuk file drawing, terus file-file 3D itu emang seharusnya ada di komputer, di desktop gitu kan. Kalau di mobile, di HP itu agaknya mungkin aja bisa, cuman umumnya nggak seperti itu kayak gitu. Makanya akhirnya aku mengalah waktu itu. Jadi ngalah, ya udah fitur upload project itu dihilangkan di mobile, tapi ada notice-nya gitu. Kalau klik create project itu kasih tahu kalau di versi mobile gak bisa bikin project, jadi harus buka di versi desktop, di laptop, di komputer kayak gitu. Nah, ada yang menarik lagi, karena yang tadi udah dibilang juga itu manufaktur kompleks banget fiturnya, dan itu malah bikin aku sendiri, apalagi sama Mbak Devi juga, itu pusing menentukan tata letaknya. Iya, ini udah UI UX-nya udah dapat apa belum nih? Yeah. Apalagi mengingat sistem kita ini kan penggunanya itu rata-rata ya guys. Oh ya, kita belum jelasin ya sistem kita tuh buat apa kayak gitu. Sistem Imagine manufaktur ini digunakan di kita B2C kan, customer ke B2B ya. B2B business to business. Iya, B2B bisa. Iya, business to business. Bisa kan gitu. Terus ya penggunanya itu rata-rata tuh umurnya 30 tahun ke atas. Jadi kita benar-benar harus benar-benar harus ngerubah sistem kerjanya mereka yang biasanya kalau upload project kayak gitu itu kan mereka biasanya lewat WhatsApp, lewat email kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kita bikin sistem yang bikin mereka itu ngerasa semudah mereka ngirim data lewat email atau WhatsApp kayak gitu sih. Jadi kayak gitu. Jadi kita kadang bingung, ini mereka ini belum ya UI UX-nya udah dapat belum ya gini. Ini mereka bingung nggak ya sama button ini maksudnya apa? Terus tata letaknya kayak gini mereka bingung nggak kayak gitu. Jadi kita kayak ngurus desktop ya gimana caranya biar fit to mobile juga kayak gimana kayak gitu. Ya, jadi benar sama Mbak Devi bilang tadi, sebenarnya itu ada pendekatan yang aku sendiri, khususnya kita bertiga itu harus memahami user kita gitu kan. Ya, jadi versi mobile ini kita buat dalam rangka memudahkan user kita bekerja dimanapun dan kapanpun. Walaupun kebanyakan sebenarnya versi mobile itu bisa dibilang kurang kompatibel dengan hal yang berkaitan sama manufaktur, karena data-data manufaktur itu besar-besar. Nah, tapi karena tuntutan juga kita berpikir bagaimana cara membuat versi mobile ini lebih nyaman, lebih mudah digunakan, lebih friendly untuk user. Nah, mungkin Arif ada hal yang kira-kira apa tuh pendekatannya, UX-nya, UI-nya tentang versi mobile itu gimana, Arif? Iya, jadi benar tadi kata Mbak Devi sama Bang Ibnu juga. Jadi lebih ke arah gimana caranya si versi mobile itu setidaknya bisa dimengerti oleh para user yang udah 30 tahun ke atas. Iya, 30 tahun ke atas gitu, bukan milenial lah gitu kan. Jadi dimana saat ada tombol atau saat ada notifikasi, terus saat ada sebuah action perintah kayak gitu, itu harus mudah dimengerti oleh mereka kayak gitu. Seperti saat kalau kita mau mengajukan sebuah penawaran, nah itu si tombolnya itu harus jelas
bukan cuma tulisan ajukan. Nah itu Nggak itu ambigu kan ya. nggak ambigu, jadi nggak salah paham, terus nggak ini tombol apa sih kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi harus lebih jelas, lebih bukan detail banget ya, tapi lebih jelas aja kayak gitu, mudah dimengerti kayak gitu sih. Ya, jadi teman-teman, kalau saya pribadi punya pengalaman mengembangkan software untuk korporasi yang dimana usernya juga bukan lagi milenial lah, jadi atas 30, 35. Ternyata pengalaman saya ini, mereka itu ketika kita tombol hanya berdasarkan ikon aja, misalnya ikon ikon tas ya, Iya, tempat sampah, terus kemudian ikon submit itu tanda panah kayak gitu, Iya, itu iya. gak dimengerti oleh mereka. Mereka lebih senang kata yang jelas, walaupun sebenarnya untuk UX-nya atau untuk UI itu kurang ya. Betul, habisin harus space dan disesuaikan. semacamnya kayak Iya, gitu ya. betul. Nah di manufaktur sendiri kayak gitu ternyata banyak juga kami dapati seperti itu. Iya, Nah, itulah. Kembali saya pribadi sendiri merasa ini teman-teman yang harus diketahui, Imagine manufaktur itu sudah kami kembangkan sejak versi 27 ya. Ya. Dan itu ada perubahan drastis sekali, mulai dari UI-nya, UX-nya, bahkan flow-nya berubah drastis sekali. Ya, itu tahun kemarin ya? Ya, Itu tahun kemarin sebenarnya. Iya, tahun kemarin Desember. Ya. Iya, Desember. Ada satu hal yang saya merasa kehilangan sekali. Apa itu? 3D viewer. Itu sebenarnya andalan kita ya di Imagine, karena di nggak ada website yang berhasil menampilkan 3D di websitenya ya. Apalagi harus dikonvert dulu ke bentuk manufaktur, ke bentuk yang lain. Nah, di versi 27, versi sampai versi 31 ya. Yang kemarin. Iya, itu masih ada 3D viewer-nya di depan. Nah, sekarang karena perubahan flow dan semacamnya, kami harus bisa dibilang disembunyikan paling belakang. Nah, itu yang masa saya kehilangan. Nah, mungkin yang lain gimana, ada hal yang berbeda dari versi-versi sebelumnya menurut kalian yang merasa sayang sekali dari sisi kalian gitu, dari bukan kita nggak bicara dari sisi experience-nya user, tapi dari sisi kalian, bagusnya harusnya begini, ternyata ini harus dihilangkan. Bagaimana pandangan kalian? Coba. Apa ya? Lo dulu deh. Lo dulu. Apa? Lu sih coba Arif. Lu dulu lah. Ya, jadi kalau aku pribadi sih mungkin mikir dulu. Mungkin lebih ke tampilan aja sih. Jadi ada satu di mana aku menyayangkan satu tampilan yang sebenarnya itu cukup bagus dipertahankan gitu kan. Seperti yang 3D model tadi itu sebetulnya bisa dipercantik lagi, bisa bahasanya dimudahkan lagi ya. Jadi lebih saat mengaksesnya itu lebih mudah, digunakan juga sangat experience dapat gitu kan. Cuman memang kita gak bisa egois juga ya. Kita kan ke bisnis kan. Kita harus ikutin flow-nya, ikutin kan. tuntutan pengguna kan. Walaupun selera kita berbeda-beda. Nah, teman-teman juga harus tahu dalam menciptakan satu flow, membuat satu flow, memutuskan satu perkara, kita ini hampir setiap minggu, setiap hari bahkan berdebat ya tentang mana yang terbaik di antara banyak-banyak hal pilihan kayak gitu. Kemudian di situ kita nggak ada yang istilahnya keras kepala, harus begini, harus begini. Walaupun di sini misalnya saya sebagai ketua RT-nya tetap saya mengikuti pertimbangan yang terbaik gitu. Dan yang paling penting, kita ini nggak pernah baper ketika user kita, admin kita mencela, ini jelek, ini nggak bagus. Oh iya teman-teman, di sini saya garda terdepannya BTW yang langsung berhubungan dengan customer. Jadi mereka ada masukan apa, terus saya yang sebenarnya sebelum versi 3.2 sistem ini tuh udah dipakai, udah dijalanin nih, tapi ya gitu untuk gimana ya, karena customer kita kan belum terbiasa dengan sistem ya, jadi masih apa-apa tuh kita yang ngarahin, kita yang bantuin, kita yang uploadin juga, kita yang bantu create akun mereka kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mereka ada kesusahan kayak Mbak kok ini uploadannya nggak ada, kok ini nggak bisa, kok ini susah kayak gitu, jadi paling saya note dulu, baru nanti kita diskusiin bareng-bareng sama tim kayak gitu kan, sama tim kita diskusiin terus bagusnya gimana kayak gitu. Nah jadi teman-teman, Devia ini juga merangkap
sebagai technical support lah yang langsung bersentuhan sama pengguna, baik dia customer maupun dia vendor. Nah, jadi kalian yang merasa customer Imagine Manufacture ataupun vendor Imagine Manufacture, kalian bisa langsung hubungi Devia. Bisa dapat Nomor tertera nih nanti. Jadi teman-teman semua, Imagine versi 32 banyak perubahan besar yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah menyederhanakan tahapan-tahapan, menyederhanakan data dan semacamnya, sehingga ketika kita buat project, ketika kita apply atau bidding project dengan mengajukan penawaran itu lebih cepat. Ya, jadi desainnya juga itu diperbaruin, dipermudah lagi. Terus yang paling penting itu biar usernya itu enak lihat websitenya versi desktop maupun mobile kayak gitu. Jadi dia nggak bikin males saat menggunakan aplikasinya gitu loh, karena kan kalau rapi, kalau indah, elok dilihat itu kan, itu pasti enak aja lah pakainya gitu kan. Ya, sih. Jadi teman-teman, yang pasti kita akan terus mengembangkan Imagine Manufacture maupun Imagine 3D Printing. Versinya akan terus kita kembangkan dan kita terus menerima kritikan, saran, masukan, dan kita menjanjikan akan menghadirkan fitur-fitur baru yang lebih wow dan yang lebih penggunaannya lebih mudah lagi nanti untuk customer dan partner. Ya, lalu dan lebih enak dilihat, cantik kayak gitu. Ya, kalau gitu kita ketemu lagi dan kita akan jumpa lagi di sesi Dev Talk selanjutnya. Bye. Dah. Iya.